dikasihi Tuhan, menurut saya, dari hasil saya membaca Alkitab, sikap yang demikian tentu kurang bagus. Dan seharusnya kita orang Kristen harus memiliki sikap. Kita harus kembali kepada data Alkitab. Oleh karena itu, maka pada sesi ini, saya memberikan sebuah tanggapan tentang bahasa roh. Bahkan pernah saya menonton Sang Debaters menjadikan bahasa roh ini sebagai olok-olokan. Menurut saya sudah menjadi olok-olokan, karena dia tidak menyampaikan secara detail tentang apa itu bahasa roh dan bagaimana itu berbahasa roh. Seharusnya harus dibahas untuk diarahkan orang, tidak menyampaikan secara dalam kalimat yang menyerang atau kalimat yang justru tidak menyampaikan secara utuh tentang arti bahasa roh. Bapak Ibu, saya harapkan boleh mendengarkan video yang saya sampaikan ini dari awal sampai selesai. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan komentar jika ada yang salah, atau jika ada masukan boleh disampaikan, atau ada koreksi juga boleh disampaikan, supaya melalui video ini kita mengerti betul apa itu bahasa roh, sehingga kita tidak hidup dalam perdebatan atau hidup di dalam sebuah ketidakpastian akan hal ini. Puji Tuhan. Berbicara tentang bahasa roh, maka yang pertama kali ada bahasa roh di dalam Alkitab disebutkan atau bahasa lidah, ada di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 2-4. Dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain di sini memiliki arti yang sama dengan bahasa roh di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Dan di dalam ayat ini dikatakan, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya di sini, bahwa bahasa lain itu, bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar, di mana pada waktu itu ada begitu banyak orang yang menyaksikan, dan mereka menyampaikan kata-kata Injil kepada semua suku bangsa yang hadir dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu di Yerusalem. Dan ini diberikan oleh roh itu sendiri kepada mereka. Apa itu bahasa roh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, bahasa-bahasa lain itu dalam teks Yunaninya memakai kata glossais. Dari kata glossa, ada orang mengatakan glossolalia, yang artinya adalah bahasa lidah. Kata glossa juga memiliki pengertian kemampuan berbicara atau aktivitas berbicara dan juga perkataan. Jadi arti kata dari bahasa-bahasa lain artinya bahwa para rasul pada waktu itu dan orang percaya berbicara di dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tetapi mereka sendiri tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan sebab mereka tinggal di Yerusalem, mereka tidak pernah ada di Eropa, di Afrika, di Asia, atau di tanah Arab, tidak pernah mereka. Tetapi mereka diberikan Tuhan. Maka saya katakan glosa di sini artinya kemampuan berbicara. Artinya Tuhan memberikan kemampuan berbicara kepada para rasul untuk menyampaikan Injil dalam bahasa Arab. Tuhan memberikan melalui Roh Kudus memberikan kepada para rasul kemampuan untuk menyampaikan Injil dalam bahasa orang Eropa, orang dan lain sebagainya. Ada jelas dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 12 di sana. Jelas dikatakan di dalam Kisah Rasul itu, di dalam ayat 7 dan ayat seterusnya, maka kalau kita melihat di sana Bapak Ibu, itu sungguh sangat jelas. Dikatakannya, Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya masing-masing, supaya mengerti yang saya maksudkan. Jadi para murid di sini berbahasa lidah juga merupakan kegenapan dari janji Yesus di dalam Markus 16 ayat 17.
Di mana sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa lidah. Dan itu dikatakan Yesus ketika Yesus belum naik ke surga. Sehingga ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, maka hal itu sesuatu pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Itu yang harus kita pahami juga tentang bahasa roh. Dan saya mau katakan bahwa bahasa-bahasa lain yang dimaksud dalam ayat ini menunjuk kepada bahasa-bahasa manusia yang ada di dunia yang dimengerti oleh manusia. Tetapi tidak semua mengerti manusia. Contoh seperti saya orang Batak, saya tidak mengerti bahasa Madura, bahasa Sunda, tidak mengerti. Tetapi itu ada, seperti itu. Mari kita lihat di sini, hal ini terlihat jelas di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 apa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 12. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika para rasul di sini berdoa, mereka berbahasa-bahasa lidah untuk menyampaikan Injil dalam 70 bahasa. Alasan yang dibuat oleh penafsir tersebut ini berkaitan dengan Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32, di mana keturunan atau bangsa-bangsa yang dipisahkan, yang diserahkan oleh Tuhan ada 70 suku bangsa pada waktu itu. Jadi karena ada 70 suku bangsa yang diserahkan oleh Tuhan pada zaman Babel, maka di zaman Kisah Rasul 70 suku bangsa yang diserahkan itu dipersatukan di dalam hadirnya bahasa roh yang dinyatakan, sehingga 70 suku bahasa yang ada di dunia sudah mendengarkan Injil. Di situ Bapak Ibu bisa baca, dikatakan ayat 7, saya bacakan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi jelas bahwa bahasa-bahasa lain atau bahasa roh yang digunakan oleh para rasul di sini adalah bahasa yang digunakan, yang dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. Maka dikatakan di sini bagaimana, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Jadi daerah-daerah Libya ini ada di sana banyak daerah. Pendatang-pendatang dari Roma. Roma waktu itu kan menjadi pusat dunia. Tentu di sana juga ada berbagai suku bangsa yang mengerti bahasa itu ya. Baru baik orang Yahudi maupun pengarut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Baru kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa lidah atau bahasa-bahasa roh yang dimaksudkan di sini adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, diberikan oleh Tuhan kepada para rasul dan diucapkan sehingga pada waktu itu orang yang datang dari berbagai penjuru itu mengerti tentang Injil, mengerti tentang keselamatan, mengerti tentang karya Allah yang ajaib dan yang agung. Bapak Ibu, pada sesi ini saya mau menyampaikan beberapa fakta Alkitab tentang bahasa roh yang saya pelajari menurut 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 dan Kisah Para Rasul. Yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama adalah bahasa roh adalah salah satu karunia dari begitu banyak karunia-karunia rohani. Di dalam Alkitab ada banyak karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada orang percaya. Salah satu adalah bahasa roh. Ada karunia mengajar, bernubuat, mengadakan mujizat, dan lain sebagainya. Ada berbagai karunia-karunia dan salah satu adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh ini bukan dari akal manusia atau akal-akalan manusia, tetapi ini murni pemberian Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang yang membuat bahasa roh, ikut-ikutan mengikuti bahasa roh, maka saya katakan orang yang demikian sedang menentang kebenaran firman Tuhan. Karena bahasa roh ini adalah karunia.
Sekali lagi saya katakan, bahasa roh ini karunia. Tidak diajarkan, tidak dipelajari, dan tidak boleh ikut-ikutan. Tetapi murni Tuhan memberikan itu kepada kita sebagai karunia. Jelas dikatakan di dalam Alkitab. Fakta yang berikut yang mau saya sampaikan tentang bahasa roh ini adalah bahasa roh itu tidak kekal. Bahasa roh ini akan berakhir. Jelas dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Dikatakan yang terutama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi bahasa roh ini tidak kekal, ini akan berakhir. Artinya tujuan hidup orang Kristen sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bukan untuk memiliki bahasa roh. Tetapi tujuan kehidupan kita adalah kasih. Bahkan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Bahasa roh akan berakhir. Pertanyaannya, kapan bahasa roh akan berakhir di tengah-tengah gereja? Saya mengatakan bahasa roh ini kelak akan berakhir setelah segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa telah menyembah Tuhan dalam bahasa masing-masing. Bisa kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9 dan Wahyu pasal 7 ayat 9. Di mana itu terjadi? Di surga. Karena di surga nanti semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas dikatakan di sana. Dan di sana tidak butuh lagi bahasa roh dari satu yang lain karena sudah di sana berkumpul semuanya. Itu yang harus kita pahami. Jadi bahasa roh tidak kekal. Dan ini salah satu karunia. Jadi orang yang memiliki karunia bahasa roh jangan digunakan menjadi penghakiman bagi orang yang tidak memiliki karunia bahasa roh. Karena mereka memiliki karunia yang lain diberikan oleh Tuhan. Itu yang harus kita pegang teguh berdasarkan ajaran Alkitab. Saya mau katakan lagi apa fakta Alkitab yang saya temukan tentang bahasa roh. Yang berikut adalah bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tidak ada yang mengerti atau rahasia. Artinya orang yang berbahasa roh itu, dia sedang berbicara dengan Tuhan melalui karunia bahasa roh yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia sedang membangun komunikasi kepada Tuhan. Kenapa? Inilah yang disebut bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan ini rahasia. Mengapa rahasia? Karena hanya Tuhan yang tahu. Dan Roh Kudus yang berbicara di dalam dirinya. Saya katakan ini dapat dikaitkan dengan dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa di surga. Kan ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi bahasa roh ini berkata-kata kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kalau ada orang berbahasa roh, ya wajar saja. Wajar saja. Tetapi nanti akan semakin jelas. Yang berikut yang saya temukan di dalam Alkitab, bahasa roh ini membangun diri sendiri. Bahasa roh membangun diri sendiri. Kenapa? Karena ini kegenapan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, tanda-tanda orang yang percaya, salah satu adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi kalau mereka berbahasa roh, itu tentu membangun mereka. Mengapa? Karena firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan terjadi atas hidup mereka. Jadi mengapa kita melarang? Saya pikir tidak boleh ya. Namun membangun orang lain jika ada yang menafsirkan. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, yaitu hanya membangun dirinya sendiri. Tetapi kalau ada yang menafsirkan bahasa roh itu, maka itu tentu membangun orang lain yang sudah mendapatkan pengertian atau penafsiran dari bahasa roh itu sendiri. Ini yang harus dipahami oleh gereja Tuhan. Supaya kita gereja Tuhan ini jangan menghakimi. Yang berbahasa roh itu wah buah-buatan. Yang berbahasa roh mengatakan kamu tidak ada Roh Kudus. Saya pikir ini sikap kita Kristen yang tidak tunduk kepada Alkitab. Kadang kita memahami Alkitab itu berdasarkan selera kita. Ketika kita tidak suka dengan orang lain, kita angkat firman Tuhan untuk menuduh. Jadi ayat Alkitab dijadikan sebagai alat untuk perang terhadap orang lain. Padahal seharusnya ayat-ayat Alkitab itu harus kita pakai sebagai sarana untuk pertumbuhan iman kita, menyerang kuasa kegelapan, menyerang ajaran sesat. Tetapi ini kita menggunakannya dengan cara-cara yang salah, sehingga kita menjadi hakim menggantikan Tuhan.
Oke Bapak Ibu, yang saya temukan lagi tentang bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab adalah bahasa roh itu terjadi dalam pertemuan ibadah jemaat. Dan juga penting ada yang menafsirkan. Memang ini menjadi sebuah pergumulan kita gereja di saat ini. Ada orang yang berbahasa roh tetapi tidak ada yang menafsirkan. Sehingga bahasa roh itu menjadi bahasa yang hanya menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan sesuatu hal yang tidak klop di hati orang. Maka dikatakan di dalam Alkitab, kalau ada jemaat yang berbahasa roh, maka gereja atau orang itu juga harus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan. Karena kalau ada karunia berbahasa roh, maka juga Tuhan pasti memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Pertanyaannya adalah, kalau bahasa roh itu berasal dari Tuhan, maka saya percaya juga Tuhan akan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi ada orang berbicara bahasa roh, ini yang harus kita pikirkan. Jangan-jangan bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Mari kita orang Kristen kembali kepada Alkitab ini. Bahasa roh harus ditafsirkan. Bagaimana supaya bisa menafsirkan? Mintalah kepada Tuhan. Karena berbahasa roh karunia, menafsirkan bahasa roh juga karunia. Klop kan? Tuhan tidak pernah membuat kita bingung. Tuhan tidak pernah membuat kita berada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak putus. Tapi setiap dia berikan karunia, ada karunia lain yang bisa meneguhkan karunia itu sendiri. Karena Tuhan itu perancang yang sempurna bagi kita. Jadi bahasa roh itu terjadi dalam pertemuan jemaat. Itu hal yang benar. Tetapi Tuhan mau ada juga di dalam pertemuan jemaat itu yang bisa menafsirkannya. Yang berikut yang mau saya sampaikan juga fakta tentang bahasa roh di dalam Alkitab yang saya pelajari adalah bahasa roh tidak dibenarkan jika menggeser posisi nubuat. Bahasa roh tidak dibenarkan jika menggeser pengajaran. Bahasa roh tidak dibenarkan jika menggeser pengetahuan akan firman Tuhan. Artinya begini, ada orang kalau sudah berbahasa roh merasa cukup. Dia tidak butuh lagi nubuat, tidak butuh pengajaran, tidak butuh pengetahuan. Ini sesuatu yang timpang dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan tidak sesuai kehendak Tuhan? Karena kehendak Tuhan, bahasa roh harus sejalan dengan nubuat, pengajaran, dan pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi saya katakan orang yang berbahasa roh kalau dia tidak cinta baca Alkitab, saya mempertanyakan bahasa rohnya. Orang yang berbahasa roh kalau tidak cinta kepada pengajaran, saya mempertanyakan bahasa rohnya. Tetapi orang yang cinta pengajaran, orang yang cinta pengetahuan firman Tuhan, dan dia berbahasa roh, inilah bahasa roh yang benar-benar dari roh Tuhan, dari roh kudus. Ini yang harus dipahami oleh kita orang Kristen, ini yang harus benar-benar kita sadari sebagai orang Kristen, supaya benar-benar Alkitab itu menjadi pondasi iman kita. Alkitab itu menjadi pengajaran yang utuh dalam diri kita. Jadi kita tidak menarik, kalau ini sesuai dengan keinginanku, ku ambil. Kalau tidak sesuai dengan keinginanku, ku tolak. Hal seperti itu akan membuat perdebatan-perdebatan yang tidak akan selesai di dalam ajaran Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti seperti sang debater, saya tidak setuju dengan sikap seperti itu. Salah bada-bada itu menurut saya sikap yang tidak mengerti ajaran Alkitab. Oke, yang berikut yang saya temukan adalah bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Saya memahaminya begini, bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Saat peristiwa Pentakosta, banyak orang mendengar Injil lewat bahasa roh, bahasa lidah, yang diberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Inilah yang disebut dengan bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Karena kalau orang beriman, ya tidak butuh bahasa roh, tapi butuh nubuat. Jadi bahasa roh untuk orang yang tidak beriman. Jangan dipahami kalau orang berbahasa roh berarti dia tidak beriman. Masa tidak beriman, Roh Kudus sudah ada dalam dirinya? Salah. Tetapi bahasa roh untuk orang yang tidak beriman artinya, ketika orang-orang beriman itu berbahasa roh, ada di situ orang yang tidak beriman, maka melalui bahasa roh itu, orang yang tidak beriman itu menjadi beriman. Seperti Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan gereja Tuhan harus memiliki karunia seperti ini.
Namun di sisi lain dapat juga membuat shock bagi orang yang belum percaya atau orang yang baru datang. Jadi memang bahasa roh ini bagi orang yang datang tidak beriman, begitu orang berbahasa roh, dia mengerti bahasa roh itu membangkitkan imannya. Tetapi kalau ada orang berbahasa roh, tiba-tiba ada orang dari luar datang dan dia belum mengerti apa-apa, dia melihat orang seperti itu, maka itu membuat dia menjadi tertolak. Bahkan dikatakan, ini orang gila. Jadi ini saya lihat temukan di dalam Alkitab tentang bahasa roh. Maka di sini saya katakan bahasa roh seharusnya ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, itu hanya untuk diri sendiri. Oke Bapak Ibu, bahkan saya baca di dalam 1 Korintus 14 dikatakan, Paulus sendiri banyak berbahasa roh, bahkan lebih banyak daripada jemaat Korintus. Artinya bahasa roh ini bahasa yang sesuai dengan Alkitab. Kalau ada orang Kristen saat ini berbahasa roh, kalau ada gereja saat ini berbahasa roh, itu sesuai dengan data Alkitab. Jangan kita menjadi hakim bagi mereka. Namun dalam pertemuan jemaat, ia lebih suka dengan menyampaikan hal yang dapat dimengerti orang lain. Memang Paulus di sini kalau dalam pribadi, doa-doa dia pribadi, ya dia berbicara bahasa roh. Tapi dalam pertemuan jemaat dia lebih suka dengan menyampaikan nubuat, ajaran. Mengapa? Karena nubuat itu akan dimengerti orang. Tetapi kalau bahasa roh, belum tentu dimengerti orang. Kalau tidak ada yang menafsirkan. Seperti itu yang disampaikan oleh Alkitab. Dan Paulus juga di dalam Alkitab ini memperbolehkan orang berbahasa roh dalam pertemuan ibadah. Tetapi Paulus membuat batasan ada 2 atau 3 orang. Dan dikatakan hendaklah ada orang yang menafsirkan. Berapa Paulus mendapatkan ilham 2-3 orang? Ya kalau semua orang nanti jadi ribut, rame, dan lain sebagainya. Tetapi kalau 2-3 orang ada yang berbahasa dan ada orang yang menafsirkan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang nikmat. Jadi di dalam ibadah boleh berbahasa roh. Itu terjadi bahkan di zaman Korintus, bahkan di dalam ajaran Paulus sendiri juga mengalaminya. Jadi kalau orang mengatakan bahasa roh itu sesat, saya katakan mereka harus menggali lagi ayat Alkitab. Jangan memakai Alkitab untuk menyerang orang, tetapi pakai Alkitab untuk membuat iman bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ada satu pesan Paulus yang sangat penting yang saya baca di dalam 1 Korintus 14 ini. Paulus berpesan, jangan larang orang berbahasa roh. Paulus sendiri seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa mengatakan, jangan larang orang berbahasa roh. Saya mengartikan jangan larang orang berbahasa roh dapat diartikan jangan menghina orang yang berbahasa roh. Jangan menghakimi orang yang berbahasa roh. Di situ. Karena memang itu karunia Tuhan. Yang harus kita lakukan kepada mereka yang berbahasa roh adalah berdoalah kamu supaya kamu bisa menafsirkan bahasa roh itu. Supaya banyak orang dibangun. Jangan hanya dirimu sendiri. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia bahasa roh untuk menafsirkan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan karunia berbahasa roh, Tuhan tidak memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saya justru heran, saya justru bertanya-tanya. Kalau gereja ada orang berbahasa roh, tapi tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, jangan-jangan bahasa roh itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, maka saya katakan benar dan dapat dipastikan itu berasal dari Tuhan. Jadi saya katakan, Paulus berpesan di sini, firman Tuhan ini katakan, jangan larang orang berbicara bahasa roh. Jangan menghina orang yang berbicara bahasa roh. Jangan menghakimi orang yang berbicara bahasa roh. Tetapi orang yang berbahasa roh, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan karunia, hikmat, untuk menafsirkan bahasa roh itu. Supaya bahasa roh itu membangun semua orang. Supaya karunia bahasa roh, jangan hanya untuk diri sendiri. Itu pesan firman Tuhan, yang saya temukan tentang bahasa roh di dalam Alkitab. Ada orang bertanya begini, apakah bahasa roh di gereja saat ini merupakan bahasa lidah yang benar? Tanggapan saya terhadap hal ini adalah yang pertama, saya tidak bisa menilai. Kenapa? Karena di dalam dunia ini ada sekitar 6.500 bahasa.
Apakah bahasa mereka merupakan salah satu dari bahasa yang ada di dunia? Saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa menilai. Orang yang aku tahu hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris little-little lah ya kan. Bahasa Jawa saiti, bahasa Sunda cuma kumaha, damang, sae, cuma itu doang. Iya. Bahasa Batak ya tentu banyak, bahasa Indonesia Pak juga banyak. Jadi kalau mereka berbahasa seperti itu, apakah itu berasal dari roh Tuhan? Saya tidak bisa memutuskan, saya tidak bisa menilai. Karena ada 6.500 bahasa di dunia ini yang belum saya tahu lebih dari 6.597. 5.497 saya tidak tahu. Yang ku tahu cuma 3, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Indonesia. Itu doang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi itu salah satu bahasa dari yang ada di dunia. Namun jika tidak, maka itu biarlah Tuhan yang menilai. Biarlah Tuhan yang menilai. Dan kita perlu menguji itu ya. Yang berikut, saya secara pribadi tidak bisa mengambil keputusan. Apakah itu bahasa yang diberikan Tuhan? Karena bahasa yang dikatakan dalam Alkitab ini kan bahasa yang ada di dunia. Apakah itu dari Tuhan? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai. Karena ada 6.500 bahasa di dunia ini. Apakah bahasa mereka salah satu dari bahasa itu? Ya bisa jadi, ya bisa tidak. Tuhanlah yang tahu. Di situ ya. Apakah mereka karena sugesti? Apakah mereka karena buat-buat? Saya tidak bisa menilai. Tapi kalau itu mereka buat-buat, kalau itu mereka sugesti, kalau itu mereka pelajari, diajarkan oleh orang ikut-ikutan, saya mau katakan, mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan saya mengatakan mereka harus bertobat. Pesan firman Tuhan kepada kita adalah yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 1. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dikatakan di sini, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Bagaimana mengujinya? Makanya dikatakan tadi di dalam ajaran 1 Korintus 12 dan 14 itu, bahwa karunia bahasa roh tidak bisa dipisahkan dari pengajaran, tidak bisa dipisahkan dari nubuat, tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan akan firman Tuhan. Tinggal kita cross check, apakah orang yang hidupnya penuh dengan bahasa roh sesuai dengan pengajaran Alkitab kah? Sesuai dengan nubuatan Alkitab kah? Sesuai dengan kebenaran-kebenaran kitab suci, Alkitab kita. Lihatlah buahnya. Karena saya percaya bahasa roh yang berasal dari Tuhan akan membawa orang itu hidup sampai berbuah-buah roh dalam hidupnya. Itu yang pasti, karena Yesus katakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal orang itu. Jelas sekali kan? Mari kita lihat 1 Timotius 4:16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Artinya, kita orang Kristen harus mengawasi ajaran kita. Kita harus mengawasi diri kita. Caranya bagaimana? Milikilah firman Tuhan dalam diri kita. Memiliki pengetahuan firman Tuhan. Memiliki kehidupan yang menghidupi firman Tuhan. Itulah cara kita untuk menilai apakah bahasa-bahasa roh itu berasal dari Tuhan. Terus ada juga orang bertanya, bagaimana dengan mereka yang diduakan rebah? Saya katakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak seperti itu, tapi dia tertib. Tapi kalau orang memang roh Tuhan datang kepada dia, di dalam dirinya ada roh setan, maka dia gelepar-gelepar. Ya berarti itu bukan dipenuhi Roh Kudus, tetapi itu pelepasan. Saya katakan seperti itu. Jadi kalau orang didoakan menggelepar-gelepar, berarti Tuhan sedang mengerjakan pelepasan di sana. Jadi bukan bukan dipenuhi Roh Kudus orang itu, tapi sedang ada pelepasan di sana. Saya lebih tepatnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bahasa roh ini karunia. Jangan kita menghakimi mereka yang berbahasa roh, dan yang berbahasa roh juga jangan menjadi hakim bagi orang yang tidak berbahasa roh. Kita harus ingat bahwa bahasa roh ini adalah karunia, salah satu dari begitu banyak karunia.
inilah yang bisa saya sampaikan tentang apa itu pengertian yang alkitabiah tentang bahasa roh. Saya rindu kita semua orang Kristen memiliki karunia ini, yes. Tapi kalau memiliki karunia lain juga, puji Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Mata, mulut, telinga, apalagi rambut, hidung, tangan, kaki, badan, semua satu, hilang satu, ya tidak utuh namanya, sakit. Kalau yang satu melukai yang satu, ya sakit semua juga. Jadi kita orang Kristen, mari kita bergandengan tangan. Jadi kalau ada orang yang menjadikan bahasa roh olok-olokan, saya katakan mereka belum dewasa memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah